Iya, halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi. Ini adalah alat di video cuplikan yang saya tampilkan di awal tadi. Iya, ini adalah pesanan dari pelanggan saya, orang Surabaya. Nah, di sini kalau teman-teman pengen buat alat seperti ini juga, saya bisa bagikan, mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman. Kalau mau pengen buat alat seperti ini, saya akan rincikan apa saja alat-alat yang dibutuhkan. Oke, yang pertama ini saya pakai pompa BBM dari mobil. Ini kalau nggak salah kepunyaan Toyota Avanza. Nah, ini Denso ya, made in Japan. Kenapa pakai punya mobil? Karena sebelumnya saya udah pernah coba pakai kepunyaan pompa BBM motor. Ini punyanya Vario, tapi saya rasa ini pengisiannya terlalu lambat. Jadi saya ganti dengan yang punyanya mobil ini. Ini cukup signifikan ya perubahannya. Sebelumnya saya pakai ini kalau untuk nembus 1 liter itu butuh sekitar 25 detik. Nah, kalau yang pakai punyanya mobil ini bisa mengurangi signifikan, sekitar 9 detik aja udah menembus angka 1 liter. Oke, yang berikutnya adalah selangnya ini ukuran 5/8, dan ini soket bawaannya masih terpasang, lalu saya copot terminalnya, saya sambung dengan kabel. Nah, kabelnya itu juga sedikit lebih panjang, lebih baik dari selangnya ini, biar nanti kalau kita mau atur ketinggian dari nozzle-nya ini biar nggak ketahan dengan selangnya. Oke, yang berikutnya adalah body. Body ini tergantung kreativitas teman-teman masing-masing ya. Di sini saya memakai model seperti ini adalah pengalaman dari peralatan yang sudah saya buat, yang sudah bahwasanya desain yang paling ideal, yang paling enak tata letaknya itu yang seperti ini. Yang ini kan permanen. Nah, jadi bisa sangat cepat ini kalau untuk ganti-ganti botol. Nah, bisa taruh langsung tanpa klem, tanpa apa, pokoknya mentok sini udah ya, itu pasti lurus sama nozzle-nya ini. Oke, nah saya contohkan dari ketiga botol ini ya. Ini aksesnya enak banget ini. Gitu taruh mentok ya sudah. Taruh mentok ya udah, nanti bisa langsung lurus sama nozzle-nya. Nah, ini juga yang lebih gedean ini. Nah, pokoknya mentok aja udah beres gitu, nggak berubah-berubah. Nah, ininya juga bisa disetel ya. Yang pertama, untuk panjangnya nozzle ini bisa kita setel. Nah, ini begitu saya kendorin bisa maju mundur atau bahkan miring seperti ini bisa. Kemudian kalau sudah dirasa sudah tegak lurus dengan botolnya seperti ini, baru kita kunci. Nah, ketinggiannya ini juga bisa dirubah ya teman-teman. Sengaja saya pakai desain seperti ini biar lebih praktis, lebih tahan lama, nggak gampang goyang. Nah, ini begitu dua pengunci ini saya kendorin, ini udah bisa di setel naik turunnya. Nah, saya buat ini konektor seperti ini juga biar semuanya bisa dicopot ya, semuanya bisa dicopot. Nah, tinggal part-part yang bisa dibongkar ini biar memudahkan untuk penyimpanan kalau udah lama nggak dipakai. Nah, berikutnya adalah ini box panel. Ini semua kontrol ini di sini mesinnya. Di sini ini kontrol delay. Nah, ini adalah trigger atau pemicunya. Begitu kita set pemrograman berapa menit, berapa detik, begitu ini kita pencet, langsung keluar cairannya. Nah, ini adalah tombol untuk bypass atau jumper ya. Ini tombol ini adalah fungsinya untuk memompa cairan tanpa masuk ke pemrograman. Misalnya satu botol ini kita nambahin dikit atau dirasa kurang atau kepingin ngasih bonus ke misalnya pelanggan kita, ya cukup pencet ini sesuai kebutuhan, pencet seperti ini sesuai kebutuhan aja. Kalau udah dirasa cukup ya oke.
Nah, berikutnya adalah saya juga menggunakan ini switch pedal. Nah, saya pakai konektor yang CB 2 pin seperti ini, ada penguncinya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita kunci, begitu ketarik-tarik jadi aman. Oh iya, ini juga saya kasih kipas biar komponen yang ada di dalam sini jika digunakan untuk sangat lama aman ya. Oke, yang berikutnya masuk komponen dalamnya ya. Oke, apa saja yang kita butuhkan ya, mari kita lihat. Oke, kita buka. Nah, seperti ini ya. Mungkin untuk bearingnya agak sulit dipahami dengan dengan model yang seperti ini. Mungkin nanti saya akan coba jelaskan lewat gambar saja. Nah, ini coba kita jelaskan satu persatu. Nah, ini ya semua memang saya buat bisa dicopot, termasuk suplai tegangan listriknya. Ini bisa kita copot ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita udah nggak kepake mungkin bisa kita gulung. Nah, begitu arus dari PLN masuk ke sini, langsung kita kasih switch on off di sini. Nah, seperti ini. Langsung dari switch on off ini masuk ke power supply. Ini power supply 12 volt sebesar 5 ampere. Sebenarnya nggak sampai 5 ampere pun nggak masalah. Cuma saya pikirnya semua kan komponen di sini sudah support untuk 12 volt, jadi sekalian saya gedein lagi jadi 5 ampere. Sebenarnya 3 ampere ini juga udah cukup. Nah, kemudian ini begitu listrik mengalir, kita tombol ini, maka otomatis kipas ini akan menyala ya untuk mengipasi semua komponen yang ada di sini, terutama ini power supply-nya ini. Kemudian dari sini ini lari ke sini ya, controllernya ini, timer delay. Baru sesuai wiring bisa kita rangkai, bisa kita tempatkan seperti ini, tergantung selera aja ini penempatannya. Ini triggernya saya kasih dua, yang satu untuk tombol yang ada di panel, yang kedua larinya ke ini foot pedal. Nah, seperti ini. Kalau jumper ini langsung larinya ke kita mensuplai ke ini ya, ke motor ini ya. Ini kabel untuk motornya ini ke dinamonya atau pompanya. Oke, harga umumnya aja yang ada di toko online. Banyak ini semuanya ada di toko online, kecuali bodinya ini. Kalau bodinya ini kan tergantung kreativitas teman-teman masing-masing. Nah, kalau saya sengaja ya pakai model body seperti ini juga hasil dari pengalaman yang sudah saya rangkum. Kalau ternyata model yang seperti ini itu yang paling enak menurut saya ya. Menurut saya. Jadi berbeda dengan ininya yang model tiang atau batang, ini gampang berubah, atau yang ini dibuat nggak permanen seperti ini juga menurut saya kurang efisien untuk pengoperasian jangka panjang ataupun udah level produksi. Nah, seperti ini mungkin dengan video ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman untuk membuat peralatan serupa yang tentunya sangat membantu untuk pekerjaan pengisian ke dalam botol. Ini botol kaca, botol plastik juga nggak masalah, atau ada kotak-kotak sekalipun juga nggak masalah. Oh iya teman-teman, ini pompa yang jenis seperti ini paling efektif dan paling ideal itu untuk benda yang sangat cair, semisal air atau bensin ya, seperti itu. Kalau untuk yang lebih kental lagi, pompanya nggak seperti ini. Ini memang saya khususkan untuk benda yang sangat cair. Kalau benda yang lebih kental, semisal sirup atau minyak goreng misalnya, itu udah bukan model submersible seperti ini ya. Ini kalau untuk benda yang lebih kental ini kurang efektif. Kalau untuk yang sangat cair ini enak banget, nggak berisik soalnya pakai pompa yang seperti ini. Ya, kalau untuk pompa yang lebih kental itu secara keseluruhan body sih nggak banyak yang dirubah ya. Cukup ini ganti yang untuk pompa yang lebih kental begini. Menurut saya ya, yang sudah beberapa kali menggunakan membuat peralatan seperti ini, saya mengklasifikasikan kekentalan itu ke dalam 3 hal.
dalam 3 kriteria. Yang satu level 1 yang sangat cair seperti air, bensin, alkohol dan sebagainya, itu masuk level 1, itu pompanya seperti ini sudah sangat efektif. Yang level kedua itu seperti minyak goreng, oli, pelembut pakaian atau sabun cair sekalipun, itu udah masuk level kekentalan 2. Level kekentalan 2 kalau masuk di viskositas itu masuknya SHE 30-40 ya, itu udah menggunakan pompa luar, maksudnya bukan yang submersible, nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Yang ketiga itu kekentalan yang kriterianya itu seperti ini, dia benda cair, cuma begitu kita angkat itu nggak netes, itu seperti selai, sambal, dan seperti itulah. Madu juga termasuk. Itu pompa yang paling ideal itu menurut saya ini yang paling cocok itu berjenis screw ya, pompa yang screw. Jadi mirip kayak gilingan sambal itu, mirip kayak gilingan daging. Nah, ada skrunya. Nah, kalau untuk yang lebih kental lagi, misalnya itu kayak yang ada partikel-partikelnya, misalnya sambal itu kan ada potongan-potongan cabenya ya, itu juga cocok menggunakan model screw atau mungkin hidrolik itu bahkan bisa lebih kental lagi, semisal gemuk. Nah, gemuk itu juga udah nggak mungkin pakai pompa yang untuk kekentalan standar 2 tadi, atau bahkan pompa ini juga nggak masuk akal kalau yang kekentalan seperti gemuk tadi ya. Nanti akan saya kasih lihat contoh gambarnya yang seperti apa model-model pompanya untuk kekentalan tertentu. Nah, berikut ini adalah contoh pompa yang menggunakan sistem screw ya. Sistem screw ini cocok untuk pasta atau benda cair yang punya partikel-partikel seperti sambal. Nah, seperti ini. Dan ini adalah contoh animasinya yang model double screw. Nah, seperti ini. Ini tentunya udah masuk level industri ya. Nah, berikut adalah contoh dari mekanisme pompa hidrolik. Ini cocok digunakan untuk pasta, selai, bahkan gemuk sekalipun, ini cocok pakai ini. Oh ya, ini tadi secara keseluruhan saya membahas pompa untuk zat cair yang sangat encer. Ini berdasarkan kontrolnya timing ya, timer. Jadi berdasarkan waktu. Ada lagi yang berdasarkan berat. Ini dikasih kontrol berat pun juga bisa. Nanti di sini load cell seperti perkakasnya timbangan ya, di sini nanti juga bisa cukup. Nah, makanya saya bilang model yang seperti ini sangat ideal lah bagi saya untuk memaksimalkan kinerjanya. Ini kalau dibuat seperti load cell atau kontrolnya berdasarkan berat, ini yang bawah ini bisa dimodifikasi lagi nanti. Nah, terus yang untuk kekentalan tadi mekanismenya juga harusnya lebih banyak ya, mungkin bisa ditambah selenoid di ujung sini, jadi bahkan tetes terakhir pun itu nanti udah masuk perhitungan dalam program. Nah, seperti itu. Terus ada lagi berdasarkan liter, jadi sebenarnya hampir mirip ya semuanya. Kalau menurut saya ini aja sudah lebih dari cukup. Secara ini kan kontrol paling murah, tapi juga sangat efektif untuk mesin-mesin seperti ini. Ada lagi ya seperti yang saya bilang tadi, ada time berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan load atau berat, kemudian ada yang berdasarkan liter. Kalau untuk benda yang sangat cair itu kita pakai controller yang berdasarkan waktu aja udah sangat cukup. Yang kedua, berdasarkan load atau berat itu idealnya atau paling enaknya itu bukan benda cair ya, tapi benda bubuk, serbuk-serbuk seperti itu pakai load cell, pakai kontrol yang berdasarkan berat itu lebih bagus. Kemudian berdasarkan liter itu yang membutuhkan display ke konsumen langsung biasanya, kayak kontrol untuk Pertamina seperti itu, maksudnya
SPBU seperti itu berdasarkan liter, dan lebih kompleks lagi, ada harganya, ada liternya, dan ada satuannya seperti itu. Nah, yang seperti ini bagi saya udah sangat cukup ya, berdasarkan waktu aja kita. Ini yang paling sederhana, yang paling murah, dan yang paling bisa diandalkan menurut saya kalau untuk benda yang cair-cair seperti ini. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa saya berikan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang pengen buat alat serupa. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya bantu jawab. Oke, terima kasih, salam.